Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anak ibu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar kita mari baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita masih materi bab 2, yaitu tutur sapa pada kerabat. Akan tetapi ini adalah part 2 atau bagian kedua. Nah, sebelum belajar kita lihat tujuan belajar kita ya. Nah, ada beberapa tujuan belajar. Yang pertama, kita bisa mengenal kekerabatan pihak ibu atau bunda. Yang kedua, kita bisa menyebutkan panggilan sapaan kekerabatan pihak ibu. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal istilah dan sapaan kekerabatan lainnya, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Nah, sebelum itu, anak-anak ibu yang solehah, coba diambil semua buku cetak Arab Melayunya. Nah, di sana, silakan anak-anak ibu buka halaman 26. Sudah ya, di sana ada gambar Hanim dan keluarganya. Silakan anak-anak ibu pada bagian mari baca. Berhentikan video ini sebentar ya, lalu baca teks tersebut. Sudah dibaca? Nah, dari cerita tadi, ada beberapa catatan tentang kekerabatan yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama, ini adalah sapaan atuk. Sapaan ini kita tujukan kepada orang tua bunda yang laki-laki. Kemudian sapaan yang kedua yaitu wan. Sapaan ini kita tujukan untuk orang tua bunda yang perempuan. Lalu yang ketiga ini adalah abang. Ini adalah sapaan bunda ya, bukan sapaan kita. Sapaan bunda kepada saudara laki-laki yang lebih tua. Sapaan yang berikutnya adalah mama. Bukan emak ya, mama. Sapaan ini ditujukan untuk saudara laki-laki bunda yang lebih tua. Jadi ketika bunda memanggil seseorang dengan kata abang, kita panggilnya mama. Oke? Paham ya? Oke, ini adalah silsilah dari keluarga bunda kita. Di sini ada atuk. Lalu ada uwan kita. Nah, anak pertamanya adalah mama. Atau anak sulungnya adalah mama. Atau oom gitu ya, kalau bahasa kita oom. Sedangkan bahasa Melayunya mama. Terus adik dari mamak itu adalah bunda. Nah, di sini bundanya Bunda Hanim. Bunda Hanim ini adalah anak kedua atau anak terakhir, anak bungsu ya. Nah, ada beberapa catatan tentang kaum kerabat. Nah, catatan yang pertama, kata kaum. Nah, kaum ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kaum, yang artinya orang. Nah, catatan yang kedua yaitu kerabat. Kerabat ini juga berasal dari bahasa Arab, yaitu qorobah, yang artinya orang sekitar, atau orang dekat, atau orang yang hampir dekat dengan diri kita. Nah, catatan yang ketiga adalah kaum kerabat. Secara umum, kaum kerabat itu bermakna orang yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan kita. Nah, catatan yang keempat tentang kaum kerabat, nama lain dari kaum kerabat bisa disebut juga dengan sanak saudara, handai taulan, atau keluarga besar. Ada beberapa istilah-istilah dalam kekerabatan, baik kekerabatan pihak ayah ataupun pihak bunda. Nah, yang pertama istilah kandung. Kandung ini artinya keluarga yang punya ikatan darah dengan kita, seperti contohnya ayah, abang kandung kita, adik kandung kita, gitu ya. Nah, istilah yang kedua yaitu angkat. Angkat ini ketika orang lain dibawa ke dalam rumah kita dan menjadi keluarga. Nah, ini tidak ada hubungan darahnya ya. Ini disebut dengan keluarga angkat. Seperti contohnya kakak angkat, orang tua angkat gitu ya. Terus yang ketiga adalah tiri. Nah, keluarga yang tiri ini adalah keluarga yang bisa juga terjadi karena adanya pernikahan. Kemudian kita terima keluarga tersebut menjadi bagian keluarga inti kita. Nah, ini disebut dengan keluarga tiri. Seperti contohnya saudara tiri. Begitu ya. Nah, yang keempat adalah bapak saudara. Ini adalah sebutan untuk saudara ayah ataupun saudara bunda kita.
Nah, istilah yang kelima adalah sepupu. Sepupu ini sebutan untuk anak dari saudara ayah kita atau dari saudara bunda. Nah, tadi ada mama ya, saudara bundanya Hanim. Kalau mamanya Hanim punya anak, itu kita sebut dengan sepupu. Atau anak dari om kita, anak dari tante kita, itu disebut sepupu. Ada juga istilah-istilah tentang kekerabatan lainnya. Kalau urutan ke atas itu bisa dimulai dari ayah dan bunda kita, kemudian naik lagi kepada atuk dan uwan, kemudian di atasnya ada buyut, di atasnya lagi ada nenek dan moyang kita. Sedangkan kalau urutan kekerabatan yang ke bawah, itu adalah anak. Kalau kita punya keturunan, nah keturunan yang pertama kita sebut anak. Nah, anak dari anak disebut cucu, ke bawahnya lagi cicit, ke bawahnya lagi piut, dan ke bawahnya lagi itu piat. Ini adalah urutan kekeluargaan. Nah, ada beberapa sapaan menurut kelahiran. Kalau anak pertama atau anak sulung, panggilannya seperti ulung, lung, yung, uwa, wa, uwo, atau uwo saja, ya. Ini ada banyak contoh panggilannya. Mungkin anak-anak ibu ada yang memanggil keluarganya dengan panggilan ini. Berarti ini bermakna anak pertama atau anak sulung. Nah, kalau anak yang kedua atau tengah biasa dipanggil ngah, angah, ongah, ataupun nah. Anak yang ketiga disebut alang, anak yang keempat disebut udo, anak yang kelima disebut cik, anak yang keenam disebut andak. Sedangkan anak yang ketujuh dan seterusnya ini disapa berdasarkan fisik atau tubuhnya. Seperti contohnya Utih kalau dia memiliki kulit yang putih. Atau Itam kalau dia memiliki kulit yang gelap. Atau Anjang atau panjang ya ketika badannya itu tinggi semampai. Terus anak yang terakhir atau anak bungsu biasa dipanggil Usu, Ucu, Uncu, Oncu, Bonsu ataupun Bunsu. Ada banyak ya yang mengacu pada kata bunsu. Terus anak yang sendirian atau tidak memiliki saudara, ini disebut tunggal. Nah, seperti contohnya mak tunggal, atuk tunggal gitu ya. Tandanya dia tidak memiliki saudara. Nah, ini adalah contoh tutur sapa pada kerabat bunda. Kalau untuk orang tua bunda yang laki-laki, biasa dipanggil atu, aki, atan, ita, sama seperti orang tua ayah ya. Orang tua bunda yang perempuan panggilannya adalah atuk mak, wan, andung atau ino. Sama juga seperti panggilan orang tua ayah. Nah, sedangkan kalau sapaan kepada saudara bunda itu ada mama atau disebut mak. Dan yang perempuannya biasa dipanggil ibu atau mak. Beda ya, mama sama mak itu berbeda. Oke? Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak ibu, tuliskanlah nama, kelas, tanggal, dan lafaz basmalah pada bagian atas dari buku tulis. Kemudian tuliskan juga soal-soal berikut ini. Dan di bawahnya tuliskan jawaban Ananda, oke? Nah, soal yang pertama, tuliskan tutur sapamu kepada bundamu. Ada yang panggil Umi, ada yang panggil Ibu. Nah, yang kedua, tuliskan tutur sapamu pada orang tua bunda yang laki-laki. Nah, mungkin ada yang atuk atau ada kakek. Di bawahnya nomor 3, tuliskan tutur sapamu kepada orang tua bunda yang perempuan. Ada yang mungkin panggil nenek ya, dan lain-lain. Terus yang keempat, tuliskan tutur sapamu kepada saudara bunda yang laki-laki. Dan juga tutur sapa kepada saudara bunda yang perempuan. Nah, jika bundamu tidak memiliki saudara, tuliskan saja, bunda saya tidak memiliki saudara laki-laki atau bunda saya tidak memiliki saudara perempuan. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.